Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat semua, selamat berjumpa dengan saya Ridho Nugraha. Kali ini kita akan membahas tentang melakukan audit internal penerapan sistem jaminan produk halal. Melakukan audit internal penerapan sistem jaminan produk halal ini, atau yang disebut dengan SJPH, deskripsi unitnya adalah berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan audit internal penerapan sistem jaminan produk halal. Ada 3 elemen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah merencanakan audit internal, melaksanakan audit internal, dan menyusun laporan audit internal. Pada elemen kompetensi merencanakan audit internal akan dibahas 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, rencana audit disusun sesuai dengan prosedur. Yang kedua, teman-teman, daftar pertanyaan audit internal dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, metode audit ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada elemen melaksanakan audit internal, ada 2 kriteria unjuk kerja. 1. Bukti penerapan SJPH diperiksa sesuai persyaratan standar. 2. Ketidaksesuaian penerapan SJPH diidentifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Dan elemen ketiga, tentang menyusun laporan audit internal, kriteria unjuk kerjanya ada 4. Yang pertama, laporan audit internal disusun sesuai dengan hasil audit internal. Yang kedua, pihak yang berkepentingan diidentifikasi sesuai kebutuhan. Ketiga, laporan hasil audit internal disampaikan ke pihak yang berkepentingan sesuai dengan prosedur. Dan yang keempat, hasil audit internal didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Teman-teman dan sahabat semua, kita masuk ke dalam pengertian kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan atau diterapkan di lapangan. Proses dan pelaku di dalam audit internal ini, yang pertama adalah auditornya atau pelaksana auditnya, ada yang auditnya, ada prosesnya, ada auditinya atau orang atau lembaga yang diauditnya. Nah, audit itu terbagi 2, audit untuk internal dan audit untuk eksternal. Kita masuk dalam prinsip audit itu sendiri. Nah, prinsip audit paling tidak ada 5 hal yang harus dilakukan. Pertama, harus profesional. Yang kedua, harus objektif. Dan yang ketiga, harus independen. Ada kode etik yang harus dilakukan dan berbasis pada bukti. Itu merupakan prinsip audit. Audit internal, teman-teman sahabat semua, ini adalah suatu aktivitas independen. Jangan lupa ya, ini adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Nah, berikutnya kita harus masuk ke dalam bagaimana langkah-langkah audit internal. Dalam melakukan langkah audit internal, kita memulai dengan perencanaan audit, lalu perencanaan jadwal auditnya, kemudian bagaimana melakukan auditnya, dan kemudian bagaimana pelaporan auditnya. Terakhir, tentunya bagaimana tindak lanjut atas masalah atau perbaikan yang ditemukan. Kita masuk ke dalam perencanaan audit sistem jaminan produk halal. Pengertian dari perencanaan audit sistem jaminan produk halal ini adalah rangkaian yang sistematis dari prosedur audit untuk mencapai tujuan audit atau rencana langkah kerja yang harus dilaksanakan berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, rencana audit itu harus menjawab 4 hal paling tidak. Apa, kapan, bagaimana, berapa lama dikerjakan. Unsur-unsur perencanaan auditnya terdiri dari tujuan auditnya, lingkup dari audit, objek auditnya, alokasi waktu atau jadwal auditnya. Kemudian bagaimana metode auditnya, instrumen auditnya, dan yang terakhir adalah kriteria auditnya itu sendiri. Nah, kita siapkan nanti bagaimana format perencanaan auditnya supaya memudahkan untuk kita dalam membuat. Bagaimana kita menulis nanti latar belakangnya, tujuan auditnya kayak apa, lingkup auditnya apa saja, objek auditnya apa, kemudian jadwal atau alokasi waktu itu bisa dilihat nanti oleh teman-teman
bagaimana untuk membuat jadwal yang baiknya atau waktu yang tepat di dalam melakukan perencanaan audit. Yang berikutnya bagaimana metode auditnya teman-teman bisa masukkan ke sana, ditulis di situ, direncanakan dengan baik, kemudian kriteria auditnya apa saja. Dan akhirnya kita bisa membuat instrumen-instrumen auditnya apa saja yang harus bisa dilaksanakan di dalam rencana program audit internal ini. Nah, kita lihat dari latar belakang perencanaan audit. Apa saja sih yang harus dimasukkan di dalam latar belakang perencanaan audit? Umumnya ada 3 hal. Alasan, kemudian ketentuannya, dan kemudian juga gambaran audit itu sendiri. Teman-teman dan sahabat semua, kita harus masuk ke dalam apa sih tujuan audit itu. Tujuan audit itu terbagi di dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, di dalam tujuan umum, terlaksananya proses bisnis dalam proses produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Tujuan khususnya, implementasi manajemen mutu. Berikutnya, bagaimana bisa efektivitas. Kemudian datanya yang valid. Yang kemudian continuous improvement, yang kemudian kinerja individu dan organisasi. Lalu apa sih unsur-unsur perencanaan audit itu sendiri? Unsur-unsur perencanaan audit itu kita sebetulnya tadi sudah sampaikan juga di awal tentang tujuan audit, lingkup audit, objek audit, alokasi waktu, metode audit, instrumen audit, dan kriteria audit. Ruang lingkup auditnya sekarang. Kita lihat dalam ruang lingkup audit, penerapan seluruh aspek sistem jaminan produk halal atau SJPH dan bukti penerapannya sesuai dengan proses bisnis pelaku usaha. Itu ruang lingkup auditnya. Lalu ruang lingkup audit itu meliputi kebijakan yang halal, tim manajemennya halal, pelatihan dan edukasinya, bahannya tertelusur, produknya juga tertelusur, lalu fasilitas produksinya. Itu yang menjadi bagian dari ruang lingkup audit yang akan dilakukan. Kemudian jadwal dan alokasi audit, apa yang harus kita siapkan? Paling tidak lingkup auditnya, waktunya kapan, harus kita rencanakan dengan baik. Kemudian reviewnya kapan, dan keterangan yang dijelaskan di dalam jadwal alokasi audit itu sendiri. Teman-teman, di sini ada format jadwal audit internal yang harus dibuat. Tadi lingkup audit kan sudah disampaikan, sudah disebutkan, teman-teman tinggal masukkan di kolom lingkup audit. Kemudian waktunya juga ada timeline yang bisa dibuat oleh teman-teman di sana antara bulan 1 sampai bulan 12. Review auditnya gimana dan kemudian keterangannya juga disampaikan di sana. Nah, sementara dalam kriteria audit itu ada kriteria audit SJPH dan kriteria audit sesuai dengan SOP-nya. Karena itu merupakan ketentuan atau aturan yang dijadikan sebagai standar dalam proses pelaksanaan audit. Nah, teman-teman, kita melihat ke dalam rincian kegiatan audit nih. Kita sudah siapkan bagaimana formatnya yang bisa dibuat oleh nanti teman-teman semuanya, ya. Itu ada beberapa kolom yang harus diisi. Misalnya di situ ruang lingkup auditnya seperti apa, tujuannya bagaimana, sasaran audit atau proses yang akan diaudit siapa saja. Kemudian auditornya siapa yang sudah ditunjuk, kriteria yang menjadi acuannya apa, metode auditnya seperti apa, instrumen auditnya bagaimana, tanggal waktu audit dan tanggal waktu audit yang berikutnya itu seperti apa, kapan, itu harus jelas ditulis di dalam rincian kegiatan audit tersebut. Nah, kemudian teman-teman juga harus masukin di dalam keterangan sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana merumuskan pertanyaan. Ini penting, merumuskan pertanyaan. Fungsi pertanyaan itu sebenarnya pertama bisa membantu atau mengingat kita, mengingat auditor ya, dalam melakukan proses audit itu. Kemudian menjamin mencakup keseluruhan poin yang dikendalikan. Lalu meyakinkan bahwa interaksi antara proses yang dicakup. Kemudian bisa menjamin kedalaman dan kontinuitas auditnya. Lalu bisa menolong dalam pengelolaan waktu. Fungsi pertanyaan juga bisa mengatur pengambilan catatan dan juga bisa melakukan bagian dari laporan. Untuk merumuskan pertanyaan, biasanya hal yang umum dilakukan adalah dengan 5W1H tentang who, when, why, where, how gitu ya. Apa saja sih itu? Kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas, produksi. Nah, format daftar pertanyaannya sudah dibuatkan. Nanti teman-teman bisa menulis di sana, bisa mengisi nama unit
yang diaudit itu siapa, auditornya siapa, nomornya itu udah biasa mesti ada nomor supaya kita bisa memudahkan pada urutan keberapa, kriteria auditnya seperti apa, daftar-daftar pertanyaan sudah dibuat supaya nanti memudahkan tadi ya untuk mengingatkan. Lalu metodenya apa? 1, 2, 3 kolom di sana bisa diisi oleh teman-teman, dan kemudian temuan-temuan auditnya seperti apa. Teman-teman sahabat semua, kita akan masuk ke dalam aktivitas audit internal. Apa saja sih? Pertama, telaah dokumen. Lalu kemudian kita observasi, penjelasan, peragaan, lalu membandingkan, meminta bukti. Jangan lupa meminta bukti, kemudian pemeriksaan secara fisik. Kemudian mengakses catatan, wawancara, angkat survei, dan juga menganalisis data. Bagaimana metodenya? Bisa dengan wawancara, pemeriksaan dokumen, dan juga observasi lapangan. Teman-teman, kita harus melihat juga bukti penerapan dari SJPH. Apa saja yang harus kita lihat? Pertama, dokumennya. Lalu prosesnya seperti apa? Produknya apa? Bahannya dari apa saja? Nah, pelaksanaan auditnya, lakukan kegiatan audit sesuai rencana. Lalu gunakan daftar pengecekan, checklist untuk menemukan. Jangan lupa ketemukan fakta tuh. Bukti dan mengajukan pertanyaan secara sistematik. Cocokkan temuan-temuan fakta dengan bukti-bukti di lokasi. Acuannya dokumen SJPH saat mengaudit. Jangan lupa terapkan menjaga hubungan baik dengan audited, ya, dengan yang diauditnya. Itu harus ada hubungan emosional yang bagus gitu komunikasinya. Jangan soal mendikte ya gitu. Sehingga kita bisa melihat secara jelas sesungguhnya apa yang terjadi di lapangan. Gagasan-gagasan tanpa bukti tidak dapat diaudit tentunya. Kemudian kita mintalah tenaga pelaksana menjelaskan tahap-tahap operasional atau instruksi kerja, dan ujilah apakah pekerjaan dilaksanakan secara sesuai atau tidak dengan prosedur. Lalu ujilah pekerjaan yang sesungguhnya dilakukan dan dibandingkan dengan SJPH. Kemudian pilihlah salah satu sampel dari proses. Kemudian ikutilah semua tahapan untuk melihat apakah pekerjaan tersesuai atau tidak dengan SJPH. Setelah selesai dan melaksanakan proses audit, lakukan konfirmasi terhadap temuan dari yang diaudit. Teman-teman dan sahabat semua, di sini ada monitoring tindak lanjut audit internal yang bisa teman-teman jadikan sebagai acuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 kolom yang harus diisi. Nah, ini paling tidak itu yang bisa dilakukan. Yang pertama, uraian ketidaksesuaiannya atau masalahnya apa, analisis ketidaksesuaian masalahnya, kemudian rekomendasinya seperti apa, target waktu penyelesaiannya kapan, dan penanggung jawabnya siapa. Sekarang laporan audit sistem jaminan produk halal. Laporan audit itu auditor internal mengkomunikasikan hasil penugasannya kepada pihak yang berkepentingan di dalam laporan hasil audit. Laporan audit kita sudah bahas di awal tadi tentang latar belakang, tujuan audit, gambar lembaga, lingkup audit, objek audit, auditor, proses audit, hasil dan analisis, dan rekomendasi, serta batas waktunya. Teman-teman semua, kita akan lihat nanti gambaran dari lembaga, nama lembaga seperti apa, bentuk badan hukum, dan NIB-nya seberapa ya, alamat, manajemen, lapangan usaha, dan produk dan layanannya. Nanti di dalam rekomendasi, buatlah saran dan rekomendasi berdasarkan hasil temuan, baik yang sifatnya pencegahan maupun pengendalian. Nah, itu akhir dari pelaksanaan audit. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita. Semoga kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan audit dengan benar. Terima kasih, demikian dari saya, Ridho Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.